Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikirkan melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di hari Rabu kita mengagendakan tentang kebijaksanaan. Tentu kalau kita berbicara kebijaksanaan, ada dua kutub yang saling merajut, mengisi dengan nilai-nilai yang terpuji. Ini adalah kebijaksanaan atau kebijakan masing-masing individu, termasuk di dalamnya keluarga, dan kebijakan pemerintah. Tentu di dalamnya memang ada kebijakan sosial. Semua itu, yakni kebijakan sosial maupun kebijakan publik, kebijakan pemerintah itu adalah wilayah negara. Kali ini kita berbicara setidaknya di dua kutub yang saling bertalian. Ini adalah kutub individu, private policy, dan kutub public policy. Ketika kita berbicara peringatan di bulan Mei, setidaknya ada 2 Mei yang bertalian dengan Hari Pendidikan Nasional. Kemudian ada insya Allah 18 Mei, kok 18 ya? 14 Mei insya Allah itu bertalian dengan Hari Komunikasi Dunia. Kemudian yang tidak kalah penting, yakni tanggal 20 Mei, itu ada Hari Bakti Dokter Indonesia. Namun juga masih tak bergeming pemerintah meskipun berbagai usulan disampaikan, yakni ada Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa saya sebut tak bergeming? Karena memang jika cikal bakalnya adalah Budi Utomo, pernah kami sampaikan di serial beberapa tahun yang lalu, Budi Utomo sesungguhnya kurang layak disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena keanggotaannya yang eksklusif dan sangat Jawa sentris, ningrat dan Jawa sentris. Sementara kita tinggalkan itu, mari kita memasuki apa sebenarnya hakikat peringatan bagi warga negara Indonesia dan bagi negara. Ketika kita meninjau dari aspek kebijakan publik. Pada dasarnya negara tidak bisa memperingati apapun. Tetapi unsur dari negara itu, salah satunya adalah warga negara, unsur utamanya, yang bisa memperingati hari-hari besar nasional maupun hari besar atau hari peringatan dunia. Kita ambil hari besar nasional. Pada saat kita berbicara Hari Pendidikan Nasional, maka sungguh sangat disayangkan ketika sistem pendidikan nasional kita hanya berurusan dengan hari libur sudah berbeda. Jadi dari tingkat dasar sampai dengan menengah atas, kemudian sisi yang lain perguruan tinggi sudah berbeda.
di zaman Orde Lama sampai dengan Orde Baru, ya, ada keseragaman dalam libur. Sehingga memudahkan bagi keluarga untuk libur itu dinikmati bersama sekeluarga. Mungkin di antara pemangku kebijakan ada yang mengatakan jika liburnya sama maka nanti terjadi kemacetan di mana-mana. Itu adalah permasalahan lain. Karena hakikatnya ketika kita mengatakan libur, maka libur itu hendaknya menjadi privasi dari keluarga. Jadi dari satu sisi ini saja, Hari Pendidikan Nasional semakin ke sini semakin kurang peduli pada kebijakan yang bersifat private, yang melindungi keluarga, yang memberikan kelonggaran pada keluarga untuk menikmati hari-hari istimewa bersama keluarga. Semoga ke depan menteri yang ditunjuk oleh presiden terpilih adalah menteri yang capable, yang lebih paham tentang dunia pendidikan. Karena kalau tidak paham dunia pendidikan dan bukan merupakan praktisi dunia pendidikan, maka sungguh spiritualitas atau ruh dari dunia pendidikan itu akan tercerabut. Dunia pendidikan bukan untuk mendewasakan anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa agar memiliki rasa kebangsaan lebih dibanding sebelum terdidik. Maka ketika nuansa bisnis, nuansa ekonominya mengemuka, antara lain dengan biaya yang lebih mahal, maka nyaris bisa dipastikan harapan-harapan orang tua pedesaan, terutama di kampung-kampung perkotaan yang menyekolahkan anaknya sampai pendidikan tinggi, banyak yang mengalami kekecewaan. Karena itulah harapan pada presiden yang ditetapkan nantinya di tahun 2024 ini adalah presiden yang memiliki kapabilitas untuk memilih menteri-menterinya. Jika di zaman Orde Baru terkenal dengan Zakon Kabinet, maka apapun sebutan kabinet bagi rakyat tidak penting. Tetapi yang penting adalah sistem yang dilahirkan oleh kabinet yang dibangun oleh eksekutif bersama lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi peringatan itu lebih berarti tidak sekedar memperingati tanggal dari 2 Mei itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang bersifat nasional, yakni adalah nanti ada tanggal 20 Oktober, peringatan ke-116 Hari Bakti Dokter Indonesia. Nanti mudah-mudahan di tanggal yang sama kita lebih mengkhususkan. Tapi kali ini mari kita bertanya dulu dengan rangkaian rumusan masalah. Apa yang diabdikan oleh dokter untuk rakyat Indonesia? Bagaimana cara dokter mengabdi untuk rakyat Indonesia? Mengapa dokter cenderung menunggu pasien belaka?
Insya Allah nanti di tanggal 20 kita dalami permasalahan ini. Karena jika peringatan Hari Bakti, maka dalam benak kami tidak sekedar peringatan, kemudian ada seremonial yang bersifat nasional di Yogyakarta nanti. Ya, insya Allah kalau tidak salah mulai dari besok sampai dengan tanggal 20. Sungguh perhelatan yang sangat besar dan nyaris pasti membutuhkan biaya yang besar. Kita bertanya apa peran dokter. Jangan sampai dokter itu seperti bengkel motor, mobil, ataupun piranti elektronika yang hanya menunggu kehadiran pasiennya belaka. Menunggu rakyat yang sakit. Jika rakyat tidak sakit, maka dia tidak pernah berkomunikasi dengan rakyat. Bahkan ada dokter yang di dalam visitasi atau kunjungannya tak jarang menakut-nakuti pasiennya. Tentu kasus yang seperti ini tidak sama sekali bermaksud untuk mengeneralisasi seluruh dokter. Tapi kasus ini seringkali terjadi. Dan apa yang kami sampaikan itu adalah realitas. Namun juga ada dokter yang cukup ekstrim begitu ya. Dengan suara lantangnya selalu berupaya ketika visitasi atau mengunjungi pasiennya di rumah sakit dengan semangat membara yang penuh api syariat dan tidak dikemas dengan dalil, tetapi disampaikan dengan semangat syariat dan sunat. Jika dokter yang pertama yang serba menakut-nakuti, kalimat-kalimat yang dilahirkan senantiasa, nanti kalau Anda tidak begini, kalau tidak begini, maka Anda akan lebih parah sakitnya. Tetapi dokter yang satu ini tidak. Dokter ini mengatakan, dan ini real dalam data kami, mulai menyapa siapa nama Anda, kemudian bagaimana perkembangannya, apa yang dikeluhkannya, apa usulannya, sampai dengan perawatan dilakukan dengan semangat api syariat, api sunat. Hal ini bagi kami yang praktisi kedokteran Nabi, Atibum Nabawi, atau prophetic medicine, itu tentu sangat mengembirakan. Demikian juga bagi para pasien yang lainnya. Dokter yang memberikan semangat dengan kata-kata yang positif, itu sangat berarti. Sigmund Freud berkata, kata itu memiliki daya. Kata itu memiliki kekuatan. Seorang ahli psikologi dan seorang ahli ilmu sosial politik, Benedict Anderson, ketika zaman Pak Harto dilarang bukunya beredar di Indonesia, bahkan orangnya akan datang diundang oleh suatu perguruan tinggi di Jakarta, dibatalkan oleh Pak Harto karena dianggap membahayakan. Dan kami peroleh buku Kuasa Kata itu pada masa kepresidenan Gus Dur Abdurrahman Wahid. Apa yang dikatakan? Kata itu memiliki kuasa.
Siapa yang mengatakan jika dia memiliki latar keilmuan yang mantap, maka seseorang yang menjadi mitra bicara, ingat bukan lawan bicara. Kalau lawan bicara itu biasanya politikus. Politikus itu selalu ribut dengan kawannya sendiri, sesama anggota legislatif. Tapi kalau politisi itu orang-orang yang mengangkat kebijakan. Jadi yang dikatakan oleh Fred dan Anderson memiliki kesamaan. Jauh sebelum itu Rasulullah Muhammad SAW mensabdakan, kata adalah doa. Dan kita tahu, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah mahkotanya ibadah. Karena mahkotanya ibadah, maka doa itu yang terdepan. Yang dimiliki oleh orang beriman, senjata ampuhnya orang beriman untuk memohon keridhaan Allah agar takdir yang boleh jadi kurang baik menjadi terbaik diberlakukan kepada hambanya. Karena itulah mudah-mudahan Hari Bakti Dokter Indonesia lebih mengedepankan semangat melayani dibanding dengan semangat untuk menakut-nakuti. Semangat mengayomi dibanding dengan semangat untuk mencidrai. Semangat untuk menyehatkan dibanding semangat untuk menistakan. Semoga sekelumit dua tema yang berbeda di bulan Mei ini. Kebijakan pemerintah sekali lagi bukan atas dasar kuasa tahta dirinya. Karena ketika pemerintah eksekutif maupun legislatif dan yudikatif memiliki kewenangan, maka sungguh kewenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Dan lebih dari itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kini maupun kelak di Yaumul Akhir. Semoga pendidikan nasional Indonesia ke depan lebih bermartabat dan berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profesional karena dipegang oleh menteri yang memiliki latar kependidikan memadai dan kapabel. Dan semoga para dokter di Indonesia lebih memanusiakan manusia dibanding sekedar jargon belaka. Terima kasih atas dukungan Anda. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Dan meluruskan dengan cara bijaksana tentu sangat lega di dada. Alhamdulillahirabbil alamin.